berbagi. Kenapa sih alasanku suka berbagi? Jadi gini, dalam suatu hadis dari Anas radhiyallahu anhu itu berkata bahwasanya ada suatu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu Rasul pun menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Nah, dari itu aku tuh pengen banget berbagi ataupun bersedekah di bulan Ramadan ini. Tetapi sekarang sudah benar-benar sudah memasuki akhir bulan yang dimana uangku udah menipis, apalagi juga belum kiriman. Nah, aku tuh bingung harus sedekah pakai apa? Pakai daun gitu. Nggak mungkin lah. Oh, jadi kamu bingung mau sedekah pakai apa di bulan Ramadan. Tapi kamu tahu nggak sih, Wak, kalau sebenarnya sedekah itu nggak cuma tentang uang loh. Kita juga bisa sedekah dengan cara yang lain. Oh gitu. Iya, sedekah itu bisa macam-macam nih. Kayak contohnya kita bisa sedekah kebahagiaan, kita bisa sedekah tenaga, nah kita juga bisa sedekah ilmu nih. Oh, jadi sedekah apapun berarti nggak harus dengan uang sedekah itu ya? Iya, sedekah itu nggak cuma tentang uang loh. Nah, contohnya kayak gini nih, kan tiap hari kita kan ada taklim tuh di sore sama malam. Nah, kita kan pasti kan dapat ilmu nih dari ustadz dan ustadzah. Nah, kita bisa tuh sedekah dengan ilmu dengan cara membagi ilmu kita ke orang-orang sekitar maupun ke media sosial nih yang mungkin nanti bisa disaksikan oleh orang banyak. Oh, jadi mengamalkan ilmu pun juga termasuk sedekah ya? Iya, termasuk sedekah. Jadi kamu nggak perlu bingung nih, misalnya kalau uangnya tinggal dikit tapi kamu mau sedekah, kita juga bisa sedekah ilmu. Jadi sedekah apapun itu nggak harus dengan uang. Oh, oke. Jadi habis ini aku benar-benar mau menyebar ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, Biar gitu kita tuh. semua juga bisa bersedekah lah ya. Iya, karena memang sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar perbanyak sedekah itu ya. Betul. Jadi sedekah nggak harus dengan uang nih. Oke, bagus, ini aku mau benar-benar sedekah yang dimana itu sedekahnya benar-benar aku luaskan karena nggak harus dengan uang kan ya. Iya, nggak harus Jadi dengan siapapun uang. bisa bersedekah. Iya, betul banget. Terima kasih ilmunya ya. Kira. Sama-sama. Marhaban bulan penuh rahmat, marhaban bulan penuh ampunan, marhaban bulan penuh berkah, marhaban marhaban ya Ramadan. Betapa ku merindu, tak sabar aku menunggu, sejuk menyentuh kalbu saat namamu diseru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, terutama dengan dimudahkannya kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, Allah juga menguatkan kita sehingga kita dapat siam pada siang hari dan qiyam pada malam hari. Salawat ma'as salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu lafaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, kelak di akhirat kita akan diakui sebagai umatnya. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia,
perlunya bagi kita untuk mengawali sebuah doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari suatu ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari suatu doa yang tidak dikabulkan. Amin, Allahumma amin. Para kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas tentang suatu gelar yang mana gelar ini terdapat pada bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahwasanya pada bulan Ramadan ini terdapat suatu gelar yang disebut dengan Syahrul Jud, yaitu bulan untuk kedermawanan dalam berbuat baik. Dan oleh karenanya para ulama berbagai pendapat mengatakan, salah satunya ulama Imam Muslim bin Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Ja'a Ramadan fahuwa syahrut tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am. Bahwasanya bulan Ramadan telah datang, yang mana dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang khusus untuk membaca Al-Quran, wa it'amit ta'am, dan juga memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Salah satu dalil yang menjadikan ulama mengatakan bahwasanya Syahrul Jud adalah bulan kedermawanan untuk berbuat baik, entah itu dalam segi harta, tenaga, ataupun pikiran. Hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang paling luar biasa dalam melakukan kebaikan dan kedermawanan, sehingga beliau berada di titik paling puncak, yaitu berada di bulan Ramadan. Dalam hadis ini kita perhatikan bahwasanya lafaz al-jud itu memiliki arti pemurah. Sampai-sampai dalam hadis terakhirnya sahabat Ibnu Abbas mengatakan pemurahnya itu dengan suatu riwayahnya yang terakhir, ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kutipan terakhirnya sahabat Ibnu Abbas bahwasanya beliau ini kedermawanannya dalam mengerjakan suatu kebaikan itu lebih-lebih daripada angin yang berhembus kencang. Maksud dari lafaz ar-rihil mursalah bahwasanya ketika Rasulullah pada bulan Ramadan ini beliau mengerjakan suatu kebaikan, kedermawanannya itu lebih cepat daripada suatu angin yang berhembus dengan kencang. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan lebih daripada angin yang berhembus kencang. Maksudnya ialah angin yang berhembus kencang itu tanpa putus,
Begitu halnya dengan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga tanpa putus. Sahabat kaum muslimin dan muslimat, kita yang dalam setiap ibadahnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, aku menyukai apabila seseorang itu menambah kebaikan dan kedermawanannya dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, teruntuk siapakah kedermawanan itu diberikan? Apakah teruntuk bagi seseorang yang cukup dalam urusan dunianya? Atau seperti ciri-ciri bagaimanakah dalam Al-Quran itu disebutkan? Apakah ada? Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan, Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang kamu infakkan? Summa anfaqtum min khairin falil walidaini. Maka katakanlah, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan-kebaikan tersebut, teruntukkanlah falil walidaini kepada orang tua kalian, wal aqrabina dan pada kerabat-kerabat kalian, wal yatama dan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakini wa ibnis sabil dan kepada orang-orang miskin dan ibnus sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun dari kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim, niscaya Allah lebih mengetahui. Jadi sahabat-sahabatku, perlunya bagi kita tidak memandang sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain. Maka bisa jadi sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang sekecil itu yang kita berikan kepada orang lain, itu bisa jadi menjadikan suatu asbab kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya insya Allah kita akan mendapat surganya. Semoga bermanfaat untuk tausiah Ramadan kali ini. Jazilah syukri ala ihtimamikum wastima'ikum iyaya. Astaghfu minkum minal khotoyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.